Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai hadis tentang takwa. Hadis tentang takwa. Yuk kita baca sama-sama mengenai hadis tentang takwa. An Abi Darrin qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi haitsuma kunta wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Artinya dari Abu Dar radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya akan menghapusnya, dan bergaulah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berikut potongan hadis tentang takwa beserta artinya. Hadis tentang takwa. Allah dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, pernah dengar penceramah dalam setiap khotbahnya selalu menganjurkan manusia untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan takwa kepada Allah mempunyai nilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih anak-anak artinya takwa? Ya, menurut bahasa, takwa artinya patuh, taat, atau menjaga. Sedangkan menurut istilah, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa harus dilakukan di setiap tempat dan waktu. Orang yang bertakwa akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sih anak-anak isi kandungan dari hadis tentang takwa? Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah dan meyakini bahwa tersebut akan membawa kebaikan bagi dirinya. Melaksanakan perintah Allah tidak hanya sebatas sholat, yakni mengeluarkan zakat juga, puasa, haji. Namun, seperti belajar dengan rajin, berbuat baik kepada sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua dan guru, menyantuni anak yatim, fakir miskin, menyayangi teman, juga termasuk perbuatan yang mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, contoh-contoh perbuatan tersebut hendaknya kita lakukan di mana saja, baik di tempat yang ramai maupun tempat yang sepi, baik ketika dilihat orang maupun sendirian, dan tatkala sedih maupun bahagia. Orang yang bertakwa juga menjauhi semua larangan Allah dan meyakini bahwa larangan itu jika dilanggar akan mendatangkan musibah bagi dirinya. Meninggalkan larangan bukan hanya sebatas syirik, namun menghina, mencela, menyakiti hati orang lain, sombong, angkuh, berdusta, juga perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka hal itu anak-anak, kita harus selalu bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Isi kandungan yang kedua, apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintahkan untuk mengiringinya dengan perbuatan baik agar bisa menghapusnya. Anak-anak, manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu, jika kita melakukan perbuatan yang buruk,
kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik agar perbuatan yang buruk tersebut, dosa-dosa dari perbuatan yang buruk tersebut bisa terhapus. Karena anak-anak, perbuatan yang baik yang kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Isi kandungan hadis tentang takwa yang ketiga, yakni perintah untuk bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Ya anak-anak, perintah kita bergaul kepada sesama manusia dengan akhlak yang mulia, bergaul kepada kedua orang tua, saudara, guru, teman, tetangga, harus dengan akhlak yang mulia. Kepada yang lebih tua, maka kita harus saling menghormati. Sedangkan kepada yang lebih muda, kita harus saling menyayangi. Menyayangi dalam hal tidak menghina, mencela, selalu berbuat baik kepada sesama, tidak iri dengki, sombong, dan sebagainya. Apa sih anak-anak hikmah apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anak, orang yang bertakwa memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberi jalan keluar oleh Allah dari berbagai persoalan. Jika kita menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangannya, maka musibah atau persoalan apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor tiga, memperoleh rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Jika kita bertakwa, selalu taat dan patuh kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan jalan yang tidak diduga-duga. Tiba-tiba ada orang yang memberi uang, tiba-tiba ada orang yang memberi makan. Itu juga merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika kita taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka kita bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Seperti kalau kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, Allah memberikan rezeki kita yang tidak diduga-duga, kemudian Allah memudahkan kita dari berbagai macam persoalan, dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yakni dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai hadis tentang takwa. Yuk kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah dengan membantu kedua orang tua, rajin belajar, melaksanakan sholat, puasa, dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala seperti menghina, mencela kepada sesama manusia. Jangan ya anak-anak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sekian dari Bu Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.